Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diizinkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, untuk membaca surat Al-Kahfi dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur itu adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang agung, kepada guru yang agung, kepada pendidik yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik para sahabatnya sehingga lahirlah generasi-generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka berada di dalam kejahiliahan. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mereka ilmu, yang mengajarkan mereka Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam melahirkan lebih kurang 2000 pemimpin yang siap memimpin dunia. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lepas dari ingatan kita tentang 10 hari terbaik dalam setahun yang telah berlalu, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai ayyamum ma'lumat, hari-hari yang kita ketahui sebagai hari terbaik dalam setahun. Kemudian diteruskan dengan ayyamum ma'dudat,
hari-hari yang berbilang, yang itu hanya sedikit, yang disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Dan ketika kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, tentu erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentunya banyak sekali khatib dan para penceramah yang telah menjelaskan tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim menjadi kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman sepanjang kehidupan manusia ini. Ada 3 poin yang kita bisa dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya. Yang kedua adalah keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang harus dikuatkan sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjadi pemimpin di dunia ini. Dan yang selanjutnya adalah berbicara tentang cinta, dan itu telah dikorbankan oleh Nabi Ibrahim karena puncak dari cinta itu adalah pengorbanan. Dan tentunya kita sebagai orang beriman, puncak cinta kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu tema lagi yang sebenarnya tidak kalah penting selain pendidikan, keluarga, dan cinta, yaitu tema tentang pemuda. Karena kisah Nabi Ibrahim dimulai ketika beliau menjadi seorang pemuda. Ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, ketika beliau menghancurkan kemunafikan dan kebatilan-kebatilan, hingga muncullah di masyarakat Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan bahwa orang yang memecahkan berhala itu adalah seorang fata, seorang pemuda yang disebut sebagai Ibrahim. Fata, pemuda, adalah kata yang dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, ada lebih kurang 20 kisah tentang fata, tentang pemuda-pemuda sepanjang sejarah, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an bahwa kisah yang paling banyak diceritakan tentang potret umur-umur yang ada dalam kehidupan manusia adalah kisah tentang fata, kisah tentang pemuda. Dan kata-kata fata ini dalam bahasa Arab ada 2 bentuk jamak. Fata itu adalah bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya, dan bentuk jamaknya itu ada 2. Yang pertama adalah fityah, yang kedua adalah fityan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi yang kita disunahkan untuk membaca surat itu di setiap malam Jumat dan di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguh telah kami kabarkan, telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad dengan kisah yang benar, yaitu tentang potret pemuda-pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Berbicara tentang pemuda, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ring 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Bahkan ahli-ahli ilmu terkemuka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Ada satu istilah dalam mustalahul hadis
atau dalam sejarah hadis yang disebut dengan al-muksirun fi riwayatil hadis. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 dari Mekah, 3 dari Madinah, dan 1 dari Yaman. Dan yang menariknya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 tadi ternyata ada 1 wanita, yang menunjukkan kepada kita bahwa peran wanita dalam sejarah Islam mempunyai peran yang sangat signifikan, peran yang sangat penting. Dari 3 tadi yang berasal dari Mekah, yang pertama adalah istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah satu-satunya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 2200 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian tidak hanya terpusat di Mekah, bahkan ilmu juga tersebar di Madinah. Ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Yang pertama adalah Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah seorang ahlu suffah. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan yang satu berasal dari Yaman, yang lahirnya di Yaman, dan beliau adalah pemuda yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman bin Sakhar, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya 4 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa anak muda mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam bidang keilmuan, dalam bidang perdagangan, dan dalam segala bidang. Anak-anak muda mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kenapa kita berbicara tentang pemuda, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita melihat fenomena anak muda yang ada di zaman sekarang ini, bahwa sebahagian, kita tidak mengatakan sebahagian besar karena saya tidak punya data, saya tidak berani berbicara tanpa data, tapi kita melihat, kalau kita melihat di kedai kopi, atau kita melihat di tempat tongkrongan anak muda yang ada di Aceh ini, dan karena saya berasal dari Banda Aceh, dan tentunya di kota yang dimuliakan ini, di Sigli ini, kita juga melihat bahwa anak muda kalau sudah berbicara di warung kopi, jarang berbicara tentang keilmuan, jarang berbicara tentang prestasi apa yang harus kita lakukan, atau karya apa yang harus kita lakukan untuk memajukan daerah kita ini. Tapi kalau sudah berkumpul 4-5 orang anak muda, pasti ada istilah yang disebut dengan mabar, main bareng. Main apa? Main game online, atau main sesuatu yang paling kurang melalaikan dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki anak-anak muda kita, itu tidak hanya cukup di mimbar-mimbar seperti ini, tapi kita harus punya ada gerakan sosial yang bisa menyadarkan anak muda, ada kegiatan keagamaan yang bisa menyadarkan anak muda, sehingga anak-anak muda itu lebih tertarik untuk bisa ke masjid, untuk bisa melakukan karya-karya terbaik mereka dari mimbar-mimbar masjid. Dan mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada bahasa Arab, cinta dengan syariat Islam ini. Bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa
mengembalikan mereka untuk mereka bisa cinta kepada agama ini. Tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ajak anak-anak muda kita itu untuk cinta kepada Al-Qur'an. Kita ajak anak-anak muda kita untuk cinta kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak anak muda kita untuk cinta kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak anak-anak muda kita untuk mencintai sejarah para sahabat. Kita ajak anak-anak muda kita untuk cinta kepada sejarahnya tabi'in, kepada sejarahnya ulama. Bahkan yang paling dekat dengan sejarah kita adalah kita ajak anak-anak muda kita untuk mencintai sejarah Aceh. Karena sejarah Aceh ini bukan hanya sejarah kesukuan, tapi sejarah Aceh ini adalah sejarah perjalanan Islam di Nusantara. Karena tidak akan dimulai Islam ini kecuali dari daerah kita ini. Maka mari kita ajak anak-anak muda kita untuk mencintai syariat ini, untuk mencintai agama ini, untuk mencintai sejarah Islam, untuk mencintai sejarah Aceh, supaya mereka yakin dan supaya mereka itu merasa teguh dengan menegakkan syariat Islam, bahwa syariat ini adalah syariat yang mulia, syariat ini adalah syariat yang indah, syariat ini adalah syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memulai. Bahkan dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai untuk memperbaiki masyarakat itu dengan dua hal yang tidak mengenakan. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau dari masyarakat yang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya jauh dari agama, jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi masyarakat Arab ketika itu adalah masyarakat yang buta huruf. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang buta huruf, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, bahkan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat yakin bahwa kita di Aceh ini atau kita di kota Sigli ini tidak seperti itu. Alhamdulillah masyarakat kita bukan masyarakat jahiliyah. Masyarakat kita adalah masyarakat yang mengenal agama Islam. Alhamdulillah. Dan saya yakin bahwa masyarakat yang ada di sini adalah masyarakat yang bisa baca dan tulis. Itu artinya apa? Tugas kita lebih mudah dibandingkan dengan tugas Rasulullah SAW. Walaupun kita punya tantangan yang lain, tantangan kita yang lain adalah keberadaan yang namanya gadget. Gadget inilah yang menjadi tantangan di zaman sekarang ini. Kita memberikan gadget ini kepada anak-anak kita. Kita tidak tahu bahwa musuh-musuh kita itu menawarkan berbagai macam kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran di dalam gadget-gadget seperti ini. Artinya tugas kita itu lebih mudah dibandingkan dengan tugas Rasulullah SAW. Kalau kita ingin kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin kembali kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki keadaan umat ini sebagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dari masyarakat yang jahiliyah, dari masyarakat yang tidak bisa baca tulis, mereka menjadi masyarakat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan generasi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan anak-anak muda kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita rakyat Aceh ini sebagai rakyat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtidanih
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال أطفال المسلمين، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم